Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Isya tarawih dan witir yang kami muliakan. Sebelumnya mohon tabungan dapat dibedakan. Pengurus Masjid Al-Makmur dengan ini menyampaikan sebagai berikut. Hasil tabungan amal tarawih dan subuh tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan 12 Maret 2020.
Mahasiswa rame, ada mahasiswa. Ini mahasiswa PMM ya. Enggak ada sholat. Kalau jadi satu sejuan ini mentekan sebelum kawan sekolah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyan wa rasulah amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bersama-sama bisa hadir ke Universitas Muhammadiyah Aceh dalam rangka silaturahim, penyaluran infak dan buka puasa bersama keluarga besar Universitas Muhammadiyah Aceh. Kemudian selawat dan salam dan pula selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita, menyampaikan kepada kita tentang Islam, tentang iman, sehingga apabila kita berpegang kepada keduanya, insya Allah kita akan bersama-sama Rasulullah di yaumil akhir nantinya. Waalaikumsalam. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh nomor 053/UM/F/2024 tentang penetapan penerima insentif publikasi karya ilmiah dan konferensi internasional bagi dosen tetap Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2024. Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan penetapan penerima insentif publikasi karya ilmiah dan konferensi internasional bagi dosen tetap Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2024. Pertama, memberikan apresiasi kepada para dosen Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah berhasil mempublikasikan karya ilmiahnya pada jurnal internasional terindeks Scopus Q2 sampai Q4, jurnal internasional terakreditasi SINTA 2 sampai 3, sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini. Kedua, memberikan apresiasi kepada para dosen tetap Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah berhasil mengikuti konferensi internasional sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 keputusan ini. Ketiga, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas Muhammadiyah Aceh. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata ada indeks dan grade jurnal T1, jurnal insentif 6 juta rupiah. Dua, Firman Terekam ya? Rahman, Fakultas Teknik, jurnal dan grade, indeks dan grade jurnal T1, jumlah insentif 4.800.000 rupiah. Tiga, Sahara Yayasan Fakultas Kesehatan Masyarakat, indeks dan grade jurnal Q2, jumlah insentif 4 juta rupiah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa
Kalau kita mulai puasa di usia 10 tahun, berarti sudah 40 tahun kita puasa Ramadan. Kalau usia 60 tahun, berarti 50 tahun sudah puasa Ramadan. Sedangkan kita melihat tidak ada perubahan yang signifikan. Begitu atau tidak? Artinya tidak ada perubahan setelah bulan suci Ramadan. Ada 3 periode. 10 Ramadan pertama, 10 Ramadan kedua, 10 Ramadan ketiga. 10 Ramadan pertama, giat-giatnya beribadah, semangat beribadah. Peci baru, ijakoh baru, baju koko baru, sajadah baru, Quran baru. Orang lain salat sunat juga. Orang lain baca Quran juga. Orang lain salat tarawih juga. Ini 10 Ramadan pertama. Semangatnya luar biasanya Mbak Sapur dan Sapur. 10 Ramadan kedua, yang peci kabinet, Ijakoh mendapat ini kan. Quran dah mana dia tahu. Kalau ada bola, tanya Pak kami. Malam ini ada bola, ya. Kalau ada bola, nonton bola ini. Lagi ada pemain tarawih. Terakhir, kain sarung simpan, peci coba, Quran coba, semua simpan. Iktikaf di mana di kedai kopi. Iktikaf di kopi. Maka nggak perlu heran kita lihat 10 Ramadan terakhir yang hari sholat pun sudah kurang. Jadi maka kita harus bisa memaknai makna Ramadan itu apa sebenarnya. Jadi jangan kita puasa orang lain puasa, kita puasa dulu. Puasa dulu. Yang pertama, kita tidak sadar kalau selama ini dari Ramadan pertama sampai Ramadan sekian 21 ke 22. Nah yang ke-20 yang kedua nyampe ke kamu. Ini seperti begini. Sebagian mengatakan yo yang betul bayar lapar. Sebagian mengatakan Ramadan kedua sampai sekarang kita sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Apa hubungannya? Lapar, haus dengan rasa syukur, apa hubungannya? Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Seorang itu akan tahu nikmat sesuatu ketika nikmat itu dicabut dari dia. Baru dia tahu itu nikmat. Maka kalau ingin tanya nikmatnya jantung, tanya sama orang yang sudah pasang ring. Jangan tanya sama orang sehat. Tanya sama orang yang sudah pasang ring bagaimana nikmat jantung. Itu sama beliau tanya. Kalau mau tanya nikmatnya ginjal, itu tanya sama seorang yang sudah gagal ginjal. Saya punya murid yang sudah ke Mesir pribadi, ke Eropa sebulan sekali dia ke Eropa, pergi ke Australia, pergi ke Jakarta, pergi ke Bali dan lain sebagainya. Coba tanya sama mereka bagaimana nikmat naik jet pribadi. Dia akan mengatakan biasa saja, biasa saja. Kalau kita tanya bagaimana Bapak pergi keluar kota nginap di hotel bintang 5, biasa saja ya. Tapi coba 1 minggu saja diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah apa-apa. Penyakit stroke 1 minggu saja diberikan stroke oleh Allah. Ketika stroke, tertidur dia di atas ranjang, duduk di kursi roda, di bulan minum. Setelah itu disembuhkan oleh Allah setelah 1 minggu. Jalan saja nikmat begini. Jalan saja nikmat. Dia bisa makan saja nikmat. Makanya dicabut dulu nikmat itu dari oleh Allah. Baru seorang itu dia akan mengetahui kalau itu nikmat. Makanya Imam dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Kullu ma yantafi bihi nas fahuwa nikmat. Setiap yang bisa diambil manfaat oleh manusia itu nikmat. Kita bisa melihat itu nikmat. Kita bisa makan itu nikmat. Kita bisa tidur kenyang itu nikmat. Tapi kita tidak tahu nikmatnya tidur sebelum nikmat tidur itu dicopot dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat apa hubungan dengan bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan, kalau kita di bulan yang lain, kita ngopi pagi jam 8 ngopi, jam 10 ngopi lagi, ngopi yang kedua, jam 2 siang ngopi lagi, habis asar ngopi lagi, malam ngopi lagi, kali kita bayang baru 5 ngopi, ngopi 5 kali, ngopi pagi sudah jelas di mana tempatnya. Ini ngopi jam 8 di sini, ngopi jam 10 di sini, ngopi jam 2 di sini. Ketika itu Allah mengharapkan, tidak boleh ngopi lagi, tidak boleh. Jam 8 ada ngopi-ngopi lagi.
kenikmatan itu sudah dicapai oleh Allah. Sedikit dari hambaku yang teringat kepadaku, tapi tidak ada masalah kata Allah. Jadi artinya kita lalui masa-masa ini, kita dididik oleh Allah untuk menjadi abdan syakur. Inilah salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, di akhir doamu bacalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk terus berzikir kepadamu, untuk terus bersyukur kepadamu dan jadi hamba yang baik. Jadi makanya salah satunya yang kedua ini, untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu diimplementasikan dalam wujud alhamdulillah. Ya. Jadi maknanya diberikan nikmat sedikit, alhamdulillah. Waktu kita buka puasa nanti, alhamdulillah. Kita baca alhamdulillah. Artinya kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah berapa hari sudah 21, bahkan 22. Lakin syakartu la azidannakum wa la in kafartu inna adzabi lasyadid. Kamu bersyukur, aku tambah lagi adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka dialognya itu dia bagikan di dalam kitab ini Al-Bukti. Bagaimana dialognya? Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara engkau mendistribusikan nikmatmu? Manusia kan banyak sekali. Ada yang kulit hitam, ada yang putih, ada yang merah, macam-macam kulit. Tidak banyak. Itu baru manusia saja. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan juga banyak sekali. Yang ketiga, binatang itu ada di daratan, ada di lautan, dan ada di udara. Kemudian yang keempat, para jin juga banyak sekali. Yang kelima, iblis dan syaitan juga banyak sekali. Bagaimana cara kau mendistribusikan nikmat kepada mereka? Tatkala itu Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa firman Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, ambil tongkatmu, belahlah batu yang ada di depanmu. Nabi Musa tidak tahu ini filosofinya apa ini. Saya tanya lain kok dijawab oleh Allah. Akhirnya dilakukan juga oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengambil tongkatnya dan membelah batu yang ada di depannya. Batu tadi terbelah. Rupanya setelah batu terbelah, ada batu lagi di dalam batu itu. Ketika itu apa kata Allah? Sekarang belah lagi batu itu. Ketika dibelah lagi oleh Nabi Musa alaihissalam, batu itu terbelah, ada batu lagi di dalam batu itu. Sehingga Allah mengatakan, sekarang ini batu yang terakhir. Belahlah batu ini. Ketika dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam, fa'idha hiya dudatun, ada seekor udang yang sedang makan daun segar. Nabi Musa berpikir, dari mana datang ulat itu? Dari mana datang daun segar itu? Ketika itu Allah mengatakan, begitulah saya mendistribusikan nikmatku kepada makhluk. Makanya begini, makhluk Allah siapapun dia. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Karena sifat Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahman di jami'i makhlukati, semua makhluk Allah. Termasuk Yahudi, Nasrani, orang kafir, semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita nanti ya Allah mengatakan di dalam surah lain, kalau mau kaya mau salah, bukan salah mau kaya. Salah itu bukan mau kaya. Kamu kalau mau kaya, faman ya, makana ya Subhanahu wa taala. Dia menetap Al-Qur'an. Tetapi di dalam tafsir Baidawi dikatakan hartanya itu mabaina Makkah wal Yaman. Di antara Makkah dan Yaman itu hartanya. Itu kalau ingin dikeluarkan. Ambil ulat tadi, dekatkan ke telingamu. Dekatkan ke telinga Nabi Musa alaihissalam. Dengan izin Allah, Nabi Musa bisa memahami ucapan ulat tadi. Apa ucapan ulat tadi? Ulat tadi berterima kasih kepada Allah. Bagaimana ucapannya? Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Ya ulang-ulang terus. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Terima kasih ya Allah, Engkau tidak pernah lupa kepada makhluk yang terus berzikir kepada. Beliau mendatangi saya, apa kata beliau? Ustaz, saya setiap terima gaji, saya dapat insentif, saya selalu potong, saya berikan sebagai rasa syukur kepada Allah, saya berikan infak, saya berikan sedekah dan lain sebagainya.